Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, untuk Bapak, Ibu dan anak-anak kami Naposo, demikian juga yang mengikuti live streaming dimanapun berada, mungkin di rumah sakit maupun di perjalanan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu memberikan kasih dan karunia-Nya bagi kita umat-Nya. Tuhan telah memilih kita menjadi pengikut Yesus. Itulah bukti kasih dan karunia-Nya kepada kita. Marilah kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi memuji nama-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami
supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 258 ayat 1. Dekat padamu, mengingat Tuhan tiada jamu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, Tuhan Yesus pegang tanganku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Hampirlah dengar doaku, Yesus menangis. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan keterangan, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihinilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati,
dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Menjadi epistel di ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup,
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenyap, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kita dengarkan warta Minggu tanggal 6
Februari tahun 2022. Mari kita simak bersama-sama. 1 Romawi, pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 6 Februari tahun 2022 adalah minggu kelima setelah Epifanias dengan topik minggu menjadi pengikut Yesus, Gabe si Ihuton Yesus. 1B, pelayanan, sakramen baptisan kudus. Hari ini Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, jumlah 5 orang, dan 1 orang dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, keluarga Riko Mertua Simamora, Ibu Dorlina Simbolon. Tuhan Yesus memberkati. 1C, rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Firmanto Situmorang, anak dari Bapak M. Situmorang almarhum, Ibu Rosleni Boru Manulang, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wek Tengah dengan tunangannya Tresia Oktobrena Josephine Siharma, putri dari Bapak Insinyur Sumihar Simamora CES, Ibu Kori Larisma Boru Lumban Tobing, Jemaat HKBP Ebenezer Kanal Timur, Resort Ebenezer Kanal Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Ebenezer Kanal Timur, Resort Ebenezer Kanal Timur. Tuhan memberkati. 2 Romawi, pelayanan koinonia atau persekutuan. 2.1, launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatian. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatian. 2.2, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini tanggal 6 Februari 2022 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga pendeta M. Silaban Pasuria Boru Banjarnahor, jemaat dari WEK Kramat Jati 1, pindah ke HKBP Serpong, Resort Serpong. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Rapat Bonataun Ama Saresot. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, Ama Saresot HKBP Kramat Jati akan melaksanakan rapat Bonataun bertempat di konsistori gereja HKBP Kramat Jati, masuk pukul 17 WIB. Kita berdoa kiranya acara berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. 3 Romawi lain-lain. 3.1, Sermon Perhalado. Sermon Perhalado HKBP Kramat Jati akan dimulai kembali pada hari Selasa 8 Februari 2022, masuk pukul 18.30 WIB, bertempat di gedung gereja. 3.2, pelaksanaan vaksinasi booster HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat dari Distrik nomor 016 strip D 8 DKI strip 1 strip 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan vaksinasi kepada warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara berkala pada tanggal 10 sampai 11 Februari dan 17 sampai 18 Februari 2022 bertempat di lobi gedung Sopomar Pikir HKBP dan terbuka untuk umum. Tersedia sebanyak 3.000 dosis. Dihimbau kepada Perhalado dan jemaat yang ingin menerima vaksin ketiga atau booster dapat mendaftar melalui Google Form yang akan dikirimkan di setiap WEK. Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dapat menghubungi kontak person Dr. Gigi Nani Boru Situmorang, Boru Samosir dengan nomor handphone 0821 2455 0768
atau Samuel Yogi 0822 9918 5356 dikoordinasikan dengan Sintua Wek masing-masing. 3.3 Panitia Pembangunan. Surat keputusan tentang revisi perpanjangan kerja Panitia Pembangunan tahun ke-57 dan lampiran surat keputusan HKBP Kramat Jati tahun 2021 dapat kita baca di Warta Jemaat. 3.4 Pengumuman pelelangan. Panitia Pembangunan HKBP Kramat Jati akan mengadakan pelelangan pekerjaan, pengadaan dan pemasangan lift sebagai berikut. Nama pekerjaan, pengadaan dan pemasangan home lift HKBP Kramat Jati, HPS 315 juta rupiah, kualifikasi kecil dan menengah, bidang atau subbidang mekanikal elektrikal. Pendaftaran tanggal 7 sampai 15 Februari 2022 pukul 13 sampai 14 WIB. Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2022 pukul 14 sampai 14.30 WIB. Pembukaan penawaran tanggal 15 Februari 2022 pukul 14.35 WIB. Kontak person 1 Situa Jonar Manurung dengan nomor handphone 0813 1133 7592, 2 Sintua Edonar Sipahutar 0813 1584 2295. 3.5 Notulen Rapat Huria. Notulen Rapat Huria tanggal 15 Januari 2022. Pimpinan Rapat Pendeta Dr. Anna CH Vera Pangaribuan. Peserta rapat 1 Pangula Nagok Tiki, 2 Parhalado HKBP Kramat Jati, 3 Perwakilan Dewan, Seksi dan Punguan, 4 Utusan Sianwek. 3.5 Nomor 1 Meningkatkan target pemasukan pelihan tahun dari 60% menjadi 80%. 2 Meningkatkan pemasukan melalui perpuluhan setiap awal bulan. 3. Pengaturan waktu ibadah. Ibadah minggu pukul 6 WIB Bahasa Batak, pukul 10 Bahasa Batak. Juga live streaming pukul 17.00 Bahasa Indonesia, juga live streaming. Apabila terjadi peningkatan melonjak pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah, maka ibadah kembali 4 kali, yakni pukul 6, pukul 9, pukul 11.30 dan pukul 17. 4. Pengaturan waktu ibadah sekolah minggu, kelas TK, A, B, dan C bersama orang tua masih online, namun akan dibuka untuk tatap muka atau offline semester depan. Kelas 1 sampai 6 SD tetap tatap muka atau offline, masuk pukul 8. 5. Pengaturan waktu ibadah remaja tatap muka offline pukul 11.30. 6. Pelayanan PHD lansia dilaksanakan tatap muka dan online pukul 8.15 WIB. 7. Pelayanan PHD Paropuan, Punguan Ina, Punguan Inahana, dan Elviko dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan waktu masing-masing. Namun setiap minggu keempat digabung dilaksanakan pada hari Rabu pukul 17 secara tatap muka dan live streaming. Nomor 8. Pertanyaan WEK. Pertanyaan WEK pembukaan dan penutupan di gereja. Pertanyaan WEK secara offline di rumah jemaat di tiap WEK. Pertanyaan WEK offline di gereja dan live secara streaming. Launching program kerja dan anggaran dan tahun kesehatan dilaksanakan pada Februari 2022. 10. Penamaan hidroponik dimasukkan dalam program dan dibentuk kepanitiaan dan dana dari CSR PT Bukit Asam Tanjung Enim telah tersedia. 11. Periodisasi pengurus seksi dan WEK direncanakan pada bulan Maret 2022. 12. Cetakan tata ibadah tidak ada sehingga jemaat membawa Alkitab atau Bibel, dan warta jemaat disiapkan sebanyak 100 eksemplar. Parhalado men-share warta jemaat di WA WEK masing-masing. 13. Hari ulang tahun ke-58 dan Gotilon tahun 2022
dilaksanakan panitia dari seksi AMA. 14. Pengadaan LCD dibentuk tim yang memahami tentang LCD tersebut. 15. Pastoral konseling pranikah dilaksanakan 3 kali pertemuan. 16. Buku acara ikat janji dan pemberkatan nikah dan SOP supaya diperbarui. 17. Memperbaiki sistem komputerisasi database dalam hal administrasi dan keuangan, inventaris dan data jemaat. 18. Sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19, maka panitia pembangunan memperbarui tugas sebagai berikut. 1. Membuat dan membangun sarana lift. 2. Merenovasi dan memperluas ruang konsistori. 3. Membuat ruang kantor pelayanan penuh waktu fungsional dan kantor Dewan MPA. 4. Membuat ruang badan audit dan memperluas ruang musik. Oleh karenanya dibuat SK revisi panitia pembangunan. 19. MPA mengurus sertifikat tanah gereja HKBP Kramat Jati. 20. Parkir kendaraan di depan rumah Huria supaya diperbaiki segera. 21. Pemakaian gedung serbaguna supaya dibuat aturannya serta memperhatikan jemaat yang harus dibantu. 22. Perekrutan para calon sintua supaya dilaksanakan segera dan para sintua yang kurang aktif supaya digembalakan. 23. Koinonia. 1. Pendidikan agama bekerjasama dengan guru sekolah minggu atau GSM mengenai nilai agama. 2. Pra-remaja dan pra-NHKBP supaya berkolaborasi di pelayanan remaja dan NHKBP. 3. Seksi AMA, seksi perempuan supaya merangkul AMA dan INA di tengah-tengah gereja. 24. Marturia. 1. Seksi musik supaya lagu pengakuan dosa berganti. 2. Alat musik supaya ditambah dan diajukan untuk program tahun depan. 3. Piano atau organ supaya diganti tahun depan. 25. Diakonia. Bantuan dana beasiswa supaya bekerja sama dengan Putra Nababan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP. 26. Badan audit antar waktu telah terpilih dan ditetapkan pada rapat Huria 15 Januari 2022. Catatan. 1. Pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel. 2. Seluruh ketua Dewan MPA dan pelayanan penuh waktu atau full timer memperhatikan dan mendampingi pelayanan di setiap seksi agar peningkatan pelayanan pembangunan rohani jemaat dapat terjadi. 3. Semua pelaksanaan program 2022 disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Demikianlah notulen rapat Huria. Tuhan memberkati. Mengetahui Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana CH Vera Buru Pangaribuan. Notulen rapat dibuat oleh Sekretaris Huria Situa Jonar Manurung SEAK. 3.6. Sewa gedung serbaguna. Sewa gedung serbaguna. 1. Marhusip atau mertonggoraja atau ria raja untuk ruas biaya 3 juta rupiah. Marhusip atau tonggoraja ria raja non ruas dan bukan hari Sabtu 5 juta rupiah. 3. Tonggoraja ria raja dari ruas 1.500.000 rupiah. 4. Tonggoraja atau ria raja non ruas bukan hari Sabtu 2.500.000 rupiah. 5. Marsibuah-buhai atau ruas atau juga non ruas 750.000 rupiah. 6. Namoding atau meninggal hanya untuk jemaat HKBP Kramat Jati baru akan diperkenankan pada Juni 2022 dengan biaya 1 juta rupiah. 7. Acara keluarga atau baptis atau sidi aula 2 aula rumah Huria 1 juta rupiah. 8. Borhat ruas biayanya 1.500.000 rupiah. 9. Borhat non ruas biayanya 3 juta rupiah. 10.
pesta adat dari ruas selain Sabtu atau Minggu, biayanya 5 juta rupiah. 11. Pesta adat dari non-ruas selain Sabtu dan Minggu, 8 juta rupiah. 12. Charge AC portable per unit, sound dan catering di aula kena cas 250.000. Catatan, gedung serbaguna belum digunakan untuk rumah duka selama pandemi. 3.7. Amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan sebelum khotbah. Persembahan kedua ke pusat yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita gunakan di kemudian hari. 3.8. Amplop perpuluhan. Sesuai hasil rapat Huria tanggal 15 Januari 2022 di program kerja dan anggaran tahun 2022, maka pada Minggu tanggal 13 Februari 2022 kita akan menyampaikan amplop perpuluhan, kita sampaikan setelah khotbah. 3.9. Pemberitahuan dan ajakan. Melihat perkembangan kondisi daerah DKI Jakarta yang melonjak virus coronanya, maka dihimbau kepada jemaat tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak di tempat peribadatan. Dengan ini kami konfirmasikan kepada seluruh jemaat HGP Kramat Jati sebagai berikut. 1. Memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya atau lansia dan juga anak-anak dihimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, jangan panik, segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang terbaik. 2. Peribadatan tetap kita laksanakan 50% dari kapasitas sambil menunggu peraturan dari pemerintah selanjutnya. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Demikian dikatakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, bagi yang masih gadis, masih anak buru, gadis, ketika ada seorang laki-laki yang ganteng dan kaya datang kepadamu, "I love you." Kemudian, "Menikahlah denganku," katanya. Kira-kira Anda akan menjawab apa? Apakah Anda langsung menerimanya? Apakah Anda langsung so sweet gitu? Atau akan merasa bangga sekali begitu? Langsung mau? Saudara-saudari, tentunya apabila langsung mau terlalu naif dan terlalu polos. Mana mungkin kita langsung menerima cinta, mana mungkin kita langsung menerima ajakan dari seseorang apabila kita belum mengenalnya. Betul? Iyalah, masa langsung kelepar-kelepar gitu kan? Ya paling tidak adalah dulu perkenalan, curi-curi pandang dulu, nanya-nanya tentang dia gitu kan? Baru ada PDKT, setelah itulah baru katakan kalau udah yakin, "I love you," gitu kan? Itu pun harus yakin dulu. Nanti kalau tiba-tiba dijawab nggak mau, pingsan pula gitu kan? Makanya harus benar-benar yakin dulu, dikenal, barulah menjawab iya atau tidak. Saudara-saudari, demikianlah sesungguhnya gambaran ketika Yesus mengatakan kepada Simon dan Andreas, Yakobus dan juga Yohanes, Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia. Mari ikutlah aku." Kemudian mereka langsung ikut. Pertanyaannya, semudah itukah? Begitu Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku," maka mereka langsung ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan juga pekerjaannya. Apakah semudah itu? Saudara-saudari, tentu tidak semudah itu. Semua ada proses. Jadi sesungguhnya Andreas itu adalah sebelumnya sudah menjadi murid Yohanes Pembaptis. Jadi karena Yohanes Pembaptis itu orang yang merintis atau mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes sudah mengenal Yesus, dan Yohanes memperkenalkan kepada Andreas siapa itu Yesus, bahwa dialah yang lebih kuat, bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 45. Jadi Andreas itu sudah mengenal Yesus sesuai dengan apa yang telah diperkenalkan dan diberitahukan oleh gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Demikian juga akhirnya Andreas membawa saudaranya itu si Simon kepada Yesus. Andreas memperkenalkan
saudaranya itu Simon kepada Yesus dan akhirnya mereka pun saling mengenal. Namun Yohanes Pembaptis, gurunya itu ditangkap dan dikurung oleh Herodes. Karena ditangkap dan sudah dikurung, karena kritiknya yang tajam kepada raja pada waktu itu, maka akhirnya Andreas dan Simon kembali ke Galilea, ke tempat pekerjaannya semula sebagai nelayan atau penjala manusia, penjala ikan. Dan dikatakan di dalam nas ini, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, maka Yesus datang ke tempat di mana Andreas, Simon, Yakobus dan Yohanes itu bekerja sebagai penjala ikan, dan Yesus datang dan melihat mereka di situ, dan akhirnya Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Maka saat itulah mereka datang dan mau mengikuti tanpa ada banyak alasan dan tanpa ada bantahan. Mereka mengiyakan panggilan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Yesus. Itu dia jawabannya. Karena mereka, karena Andreas, karena Simon, Yakobus dan Yohanes sudah mengenal Yesus. Itu dia jawabannya. Oleh karena itulah mereka mau berani meninggalkan pekerjaannya, sebab Simon, Andreas dan Yakobus dan Yohanes sudah tahu bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Semua orang menantikan dia. Maka dia dengan bangga, dengan sukacita untuk menjadi pengikut Yesus. Apalagi bukan dia lagi yang mencari guru, tapi guru itu Yesus sendiri yang mengatakan, "Mari ikutlah aku." Pada waktu itu anak muda akan selalu mencari guru pembimbingnya. Bagaimana dia untuk bertahan hidup, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia untuk mendewasakan dirinya. Maka mereka akan berguru kepada seorang guru yang dianggapnya mampu membimbingnya. Dan pada saat ini, dalam konteks ini, bukan mereka lagi yang mencari guru, tapi guru itu sendiri, yaitu Yesus datang mengatakan, "Mari ikutlah aku." Dan mereka sudah mengenalnya, maka mereka pun mau dan mengiyakan panggilan Yesus. Bahkan kita lihat si Yohanes dan Yakobus, mereka sebenarnya sudah nyaman, dalam arti dari bacaan ini kita melihat mereka sudah punya kapal sendiri dan mereka sudah punya karyawan, upahan. Artinya mereka dari segi kehidupan ekonomi termasuk sudah lumayan mapan lah. Tapi mereka mau meninggalkan itu. Saudara-saudari, ada manusia meninggalkan Yesus untuk mencari harta. Ada manusia yang meninggalkan Yesus untuk memperoleh harta kekayaan. Tetapi di dalam nas ini ada manusia, murid-murid di sini menunjukkan bahwa ada yang rela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanannya untuk mengikut Yesus. Kira-kira Bapak, Ibu, saudara-saudara, Anda yang mana? Anda rela meninggalkan Yesus untuk memperoleh kekayaankah? Atau Anda rela meninggalkan pekerjaan dan kenyamananmu, zona amanmu itu untuk mengikut Yesus? Yang mana kira-kira? Tentunya mungkin Anda akan berpikir, di mana ini sebenarnya, kan? Apakah memang ada orang yang mau meninggalkan pekerjaannya, hartanya untuk mengikut Yesus? Saudara-saudari, sebenarnya sudahkah Anda mengenal Yesus? Apakah saudara-saudari sudah mengenal Yesus? Sudah atau belum? Sudahkah Anda mengenal Yesus? Nama biru kamu mengalusi. Sudahkah saudara-saudari mengenal Yesus? Sudah. Puji Tuhan. Seharusnya jika demikian, jika engkau telah mengenal Yesus, ketika Yesus mengatakan mari ikutlah, maka engkau pun akan menjadi pengikut Yesus. Itu yang mau dikatakan. Maka berbahagialah setiap orang yang mengenal Yesus, dan berbahagialah setiap orang yang mengikut Yesus. Kita tadi mengenalnya, tapi persoalannya apakah kita ini masih tahap mengenal?
Karena yang berbahagia itu bukan hanya orang yang mengenal, tapi yang juga mengikut Yesus. Maka berbahagialah engkau jika engkau mengenal Yesus dan juga mengikut Yesus. Ini panggilan untuk mengikut Yesus adalah sesungguhnya panggilan mulia. Panggilan mengikut Yesus itu adalah panggilan yang mulia. Meskipun di dalam panggilan Yesus ini, Yesus tidak mengatakan jika engkau mengikut aku maka engkau akan berbahagia. Jika engkau mengikut aku maka kehidupanmu akan lebih baik. Jika engkau mengikut aku maka gajimu akan lebih tinggi. Jika engkau mengikut aku maka tidak ada masalah kepadamu. Yesus tidak mengatakan demikian. Tapi Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Jika engkau sungguh mengenalnya, berbahagialah, dan jika engkau juga benar-benar mau mengikut dia, berbahagialah engkau. Ada nyanyian kita itu kan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Benarkah dalam susah kita mengikut Yesus? Ketika engkau rugi, ketika engkau gagal, ketika engkau mengalami duka cita, masihkah engkau ada di dalam Yesus? Bukankah ada seperti pengalaman seorang pemuda yang mengatakan, bukankah aku sudah mengikut Tuhan, bukankah sudah aku aktif di gereja memang pendeta, tapi kenapa penderitaan ini datang kepadaku, bapakku mati, mamaku juga meninggal, katanya. Dia komplain. Ada satu orang pemuda yang pernah komplain dengan demikian. Jika Tuhan itu baik, padahal aku sudah aktif di gereja, aku ikut pelayanan, apa yang tidak aku kerjakan, kata dia. Jadi dia mulai merasa kayaknya gelisah, ada sesuatu yang kurang. Jadi menurut dia kalau dia mengikut Yesus maka orang tuanya akan hidup terus, gak meninggal gitu kan? Kalau dia mengikut Yesus maka semua lancar aja terus kehidupannya. Kalau seperti itu gak berusaha dulu dong. Justru ada usaha. Maka yang mau dikatakan, benarlah kenal dulu. Kenalilah dulu Yesus itu dengan benar, maka engkau akan mengatakan aku siap untuk mengikut Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda dan saya sesungguhnya adalah sudah mengenal Yesus dan telah mengikuti Yesus. Untuk itu kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi pengikutnya. Ini bukan karena kebetulan. Jadi saudara-saudari menjadi pengikut Yesus bukan karena kebetulan, tetapi sesungguhnya Allah sungguh mengenalmu, Tuhan mengenalmu. Dan dalam khotbah minggu yang lalu dikatakan kepada Yeremia bahwa sejak engkau masih dalam kandungan ibumu pun aku sudah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari perut atau kandungan ibumu, aku telah memilih engkau menjadi nabi. Itu katanya. Artinya sebelum kita ada ternyata kita telah dikenal oleh Allah. Dan oleh karenanya lah kita dipilih dan saudara-saudari dipilih oleh Yesus menjadi pengikutnya. Dan itulah kita ini yang mengaku Kristen, Christian, pengikut Kristus. Jadi kita ini adalah pengikut Kristus. Sebagaimana dikatakan ikutlah aku. Apakah jawabmu? Ketika waktu sekolah minggu dulu ada nyanyian itu, Yesus memanggil namamu, Yesus memanggil namamu. Oh jemaat, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab, ku jawab ya, gitu kan? Ku jawab ya, jangan iyalah gitu kan? Tuhan memanggil namamu, iya, seperti iyalah gitu kan? Saya pernah seperti itu, waktu mau memberkati ada orang yang mau menikah,
Kemudian saya waktu pertanyaan kepada pengantin, saya bertanya kepada saudara pengantin yang telah memilih si X ini menjadi istrimu, bersediakah engkau mencintai dia, menerima dia dalam berbagai kelemahannya, bersediakah engkau akan mengasihi dia dan tidak akan meninggalkannya sampai maut memisahkan kelak? Jika engkau bersedia dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kemudian si pengantin ini tidak menjawab dan gini-gini dia. Kemudian saya tanya sekali lagi, saya bertanya kepada pengantin laki-laki, apakah engkau benar bersedia menerima si ini menjadi istrimu dan apakah engkau akan setia kepada dia dan tidak akan meninggalkan dia sampai kematian kelak? Dengan hati yang ikhlas jawablah. Kemudian dia juga mutar-mutar juga gini. Maka saya katakan sekali lagi, ini yang ketiga kali. Saudara pengantin laki-laki, apakah saudara menerima si X menjadi istrimu dan seterusnya? Dengan hati yang ikhlas, jawablah, saya katakan. Kemudian dengan agak lama, ya iyalah katanya. Ya iyalah katanya. Entah dia lagi dalam masalah atau bagaimanapun itu, tapi itulah jawabannya pada waktu itu. Orang tuanya dan juga jemaat sudah mulai gusar dengan tingkahnya yang seperti itu. Itu kenyataan dan saya menjadi saksinya yang melayaninya waktu itu. Yang artinya apakah dia sebenarnya sungguh-sungguh mengiyakan atau tidak? Nah ini dia pertanyaannya. Nah oleh karena itu jawaban itu juga tadi ku jawab ya udah jawablah iya gitu kan. Karena berkata iya belum tentu iya. Berkata iya belum tentu sungguh-sungguh iya. Itu dia maksudnya. Ma, nanti beli goreng ya? Iya. Tapi begitu nanti ditanya mana gorengnya? Ah, lupa. Gitu kan? Minggu depan kita jalan-jalan ya ke mall ya. Pokoknya kita harus pergi dulu rekreasi. Iya. Oh, cepat kali orang tua juga bilang iya kan? Tapi kenyataannya enggak ada. Jangan-jangan juga nanti kita ini, jangan sampai jemaat mengatakan, emang pendeta nanti kita sharing dulu ya. Iya, saya bilang rupanya enggak juga gitu kan, persoalan juga jadinya. Maka ketika berkata iya, biarlah itu sungguh-sungguh dari hati. Biarlah itu benar-benar ungkapan dari iman, keyakinan dengan benar, kesungguhan. Berkatalah, iya, Tuhan memanggil namamu dan Tuhan mengenalmu. Dan dikatakan, mari ikutlah aku. Maka katakanlah, iya, aku mau mengikutmu Yesus. Yakinkanlah itu di dalam hatimu, itulah yang mau dikatakan. Tapi bagaimana ini Tuhan, aku kan bekerja, aku ini kan masih anak muda, aku ini kan masih mau meniti karir. Emangnya murid-murid Tuhan Yesus itu pengangguran? Kan? Emangnya utusan-utusan Allah itu sebelumnya adalah pengangguran? Dari penganggurankah mereka itu dipanggil yang tidak punya kerjaan? Oh tidak, mereka itu adalah pekerja. Lihatlah si Andreas, si Simon, mereka punya pekerjaan. Si Yakobus, si Yohanes, mereka punya pekerjaan. Lihatlah si Musa. Musa juga ketika dipanggil oleh Allah, dia punya kerja. Dia menggembalakan ternak dari mertuanya dan banyak sekali. Ketika Allah juga memanggil Abraham, apalagi Abraham, pengusaha lagi, banyak ternaknya, orang tuanya pun kaya. Tapi Tuhan memanggil dia dan dia mau. Artinya bukan orang-orang yang dipilih Tuhan itu adalah yang tidak punya pekerjaan. Justru mereka itu adalah orang-orang sibuk. Mereka itu punya pekerjaan yang banyak. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita mengatakan, oh aku belum pensiun. Oh aku belum begini, oh aku belum begini. Tapi justru engkau dipanggil Tuhan menjadi saksi Kristus untuk memperkenalkan Yesus bagi sesamamu dan untuk memberitahukan kabar baik itu dimanapun engkau berada melalui pekerjaanmu. Entah apapun itu pekerjaanmu saat ini, engkau kuliah, jadilah saksi Kristus dengan teman-temanmu di kampus. Engkau bekerja, jadilah saksi Kristus dengan berbuat baik, dengan bekerja dengan teliti, dengan teratur, dengan disiplin. Jadilah saksi Kristus di tempatmu bekerja.
Ketika engkau sekolah juga jadilah sebagai anak sekolah yang benar-benar mau menggeluti ilmu pengetahuan dan berserah diri kepada Tuhan. Itulah jika engkau sekolah dan juga bekerja dan yang lain-lainnya, apapun yang engkau kerjakan, katakan aku mau mengikut Yesus melalui perkataan, perbuatan dan sikapku. Jadi bukan berarti ketika Yesus mengatakan mari ikutlah aku, maka engkau akan meninggalkan ayahmu dan ibumu. Nanti jangan-jangan ini kan yang masih tinggal di rumah orang tuanya, "Ma, aku mau mengikut Yesus, aku pergi ya." Langsung kau bawa tasmu gitu kan. Kau pergi, mau kemana perginya gitu kan. Di mana engkau berada sesungguhnya engkau adalah murid Kristus. Maka tunjukkan di rumah bahwa engkau adalah murid Kristus. Sehingga engkau adalah kebanggaan di tengah-tengah rumah tanggamu. Bapa dan mamamu pun senang bangga denganmu. Karena engkau adalah murid Kristus. Jadi jangan nanti langsung tinggalkan ayahmu dan ibumu pergi, kau bawa kopermu, kau bawa baju-bajumu. Aku mau mengikut Yesus. Atau jangan pula nanti seorang istri langsung pergi ngambil tasnya. Pokoknya aku mau mengikut Yesus, Pak. Kita pisah, aku tinggalkan engkau. Oh, salah juga. Karena Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, dia harus meninggalkan istrinya atau suaminya, anak-anaknya katanya kan. Maka kamu akan meninggalkan seperti itu. Bukan itu, tapi yang mau dikatakan prioritaskanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan di mana tempatmu untuk memberitakan Injil itu? Di mana engkau berada, itulah duniamu. Di manakah? Pergilah dan beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Ketika dikatakan dunia, di mana dunia itu? Ada orang berpikir langsung pergi ke luar negeri, itulah baru dunia. Jadi di mana engkau berada ini tidak dunia. Seolah-olah dunia itu pergi keliling dunia sana, pergi ke pelosok sana, pergi ke luar negeri, baru itulah dunia. Terus di rumahmu enggak dunia itu, di neraka? Enggak kan? Itu di rumahmu di mana engkau berada, disitulah duniamu. Maka beritakanlah Injil di situ. Itu maksudnya. Buktikanlah engkau pengikut Yesus di mana engkau berada. Itu yang dikatakan pergilah beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Di mana Tuhan akan menempatkanmu, di mana Tuhan akan mengutusmu, di mana Tuhan akan menyertai engkau untuk beraktivitas, sesungguhnya itulah duniamu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah kita tidak banyak alasan untuk mengikut Yesus. Jangan banyak alasan untuk mengikut Yesus. Jangan katakan masih muda, jangan katakan belum pensiun, jangan katakan masih berdosa. Ya, kalau Allah harus mengutus orang yang tidak berdosa? Enggak ada, hanya Yesus yang diutus yang tidak berdosa. Tapi murid-murid Tuhan Yesus, nabi-nabi itu berdosa, tapi mereka diutus oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan aku masih berdosa ini, gimana lah ya, belum bisa aku ini. Oh enggak, kamu memang berdosa, tapi dosamu kan sudah diampuni oleh Tuhan. Kan? Bukankah kita tadi, kalau Anda berdoa tadi, apalagi hari ini, tadi kita sudah mohon mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya kan? Maka apakah engkau masih berdosa? Kan sudah diampuni tadi dosamu. Maka engkau adalah orang yang telah layak di hadapan Tuhan, jadilah saksi Kristus. Itulah sesungguhnya. Maka jangan banyak alasan, atau bahkan mengatakan iya tapi tidak. Jangan sampai pula nanti seperti Yunus. Ketika Allah menyuruhnya, Yunus, pergilah engkau ke Niniwe, beritakan bahwa aku akan menghancurkan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Ya Tuhan. Kemudian dalam hatinya, Allah udahlah Tuhan, apalah gunanya pergi aku ke situ, tahu juga jugul mereka itu, katanya kan. Maka tujuannya disuruh ke Niniwe, dia naik kapal pergi ke Tarsus gitu kan. Dia mau ke Tarsus tujuannya. Akhirnya apa? Terjadilah gelombang di laut itu. Maka dia dilemparkan dari laut itu, maka dimakan ikan. Itu kan? Di perut ikan itu. Karena apa? Tadi dia mengatakan iya, tapi hatinya tidak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Maka jika ya terhadap Tuhan, ya lakukanlah dengan ya itu dengan kesungguhan, dengan benar. Jangan sampai nanti gelombang atau iblis itu akan memakanmu, menjebakmu, sehingga engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau masih ada waktu kesempatan untuk bertobat, seperti Yunus itu, di dalam perut ikan itu ternyata dia masih hidup dan dia berdoa, Tuhan aku salah, aku mohon ampun, jika engkau masih memberikan aku kehidupan, aku akan pergi kemanapun engkau
utus katanya kan, maka ikan itu memuntahkannya. Maka dia pun pergi ke Niniwe. Itu artinya dia masih punya kesempatan. Apakah semua orang punya kesempatan untuk bertobat? Belum tentu. Maka hari ini adalah harinya untuk bertobat. Jangan tunggu hari esok. Dan jadilah pengikut Yesus. Ketika engkau atau kita berkata ya atas panggilan Tuhan, benarlah dengan kesungguhan hati bahwa kita memang ya pengikut Yesus. Kita memang bukan yang terbaik menurut ukuran dunia ini. Sebagaimana para murid-murid itu tadi dipanggil, mereka bukan yang terbaik. Tapi yang pasti mereka itu tetap punya skill. Mereka bukan yang terbaik menurut ukuran dunia. Tapi kelebihan mereka itu adalah mau, bersedia. Dan ternyata yang dilihat oleh Tuhan, yang dilihat oleh Yesus itu adalah kemauan, kerelaan, kesediaan. Bukan seberapa banyak engkau punya, seberapa banyak pengetahuanmu, tetapi ketika engkau mau, maka engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan. Itu dia. Ketaatan, mengatakan ya, aku bersedia. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita untuk tugas pelayanan itu sebagai saksi Kristus itu, yaitu menjadi penjala manusia yang mengarahkan, membawa jiwa itu, memperkenalkan Allah, memberitakan kabar baik untuk mengenal Allah. Itulah tugas pengikut Yesus. Maka tadi dikatakan tugas panggilan itu adalah panggilan mulia. Sesungguhnya melalui pekerjaanmu pun engkau dipanggil oleh Tuhan, dan tidak ada panggilan yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tidak, semua panggilan Tuhan itu sama berharganya di mata Tuhan. Maka jadi apapun Bapak Ibu Saudara-saudari, jika selagi masih Tuhan itu gurumu, selagi masih Tuhan itu yang engkau ikuti, maka sesungguhnya apapun atau melalui apapun yang Anda kerjakan hari ini, itu pun berharga di mata Tuhan. Jadilah pengikut Kristus sepanjang hidupmu. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi pengikut-Mu. Dan oleh karena Engkau telah memperkenalkan diri, Yesus anak Allah, Juru Selamat, Mesias, maka kami pun percaya dan mengikutinya. Oleh karenanya bimbinglah kami untuk semakin mengenal Engkau dan benar-benar mengikuti Engkau melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan, dan sikap kami setiap hari, sehingga kami benar-benar boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan pertobatan dan Injil dimanapun kami berada. Kami percaya Engkaulah yang akan menuntun hidup kami selagi kami masih di dunia ini, dan biarlah kami mau pula digerakkan oleh Roh-Mu untuk melakukan sesuai dengan yang Engkau harapkan, yang Engkau inginkan, yaitu untuk memberitakan keselamatan agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Allah Bapa, kami mohon Engkau memberikan kekuatan bagi kami, bagi setiap umat-Mu, baik dalam kondisi apapun yang dialami hari ini, dalam kondisi sakit maupun dalam kondisi sedang bergumul, bahkan ada duka di dalam hatinya. Biarlah Tuhan akan memampukan kami melewati hari-hari ini, dan juga memampukan kami untuk yakin bahwa kami bersama-sama dengan Engkau menyertai kami, maka kami tidak akan terjatuh, tapi kami akan tetap mampu berdiri kokoh teguh untuk melewati hari-hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Sitorus Boru Marpaung, Nyonya Sihombing Boru Pakpahan, Nyonya Kasih Rait Boru Simanjuntak, Joanna Boru Simatupang, Wilson Sitorus, Obenson Sihite, Lucia Boru Sitanggang, Marcella Boru Sihite, Marvel Sihite, Nyonya Sitorus, Ruslan Boru Marpaung,
Biarlah mereka dimampukan dan dikuatkan untuk benar-benar mampu bertahan melawan penyakitnya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, dan juga melalui pengobatan dan medis yang menangani mereka. Demikian juga saudara-saudari kami yang sedang dalam pemulihan, biarlah mereka juga tetap merasakan kasih Tuhan dan meyakinkan mereka bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas cinta kasih yang Engkau berikan kepada anak-anak Tuhan, sehingga mereka dipertemukan dan hendak menikah. Biarlah mereka benar-benar dipersatukan oleh cinta kasih itu, karena mereka mengenal dan mengikuti Yesus. Dengan demikian cinta kasih itu akan bertumbuh, dan melalui itu pula mereka menjadi saksi Kristus di dunia ini, dan akan semakin banyak jiwa yang mengenal Yesus. Ya Allah Bapa, berkati jemaat-Mu di dalam berbagai aktivitas pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Biarlah melalui itu semua kami akan bersuka cita, dan melalui itu pula kami boleh bersaksi bahwa kami adalah umat-Mu, umat pilihan-Mu. Yang sekolah, dalam pendidikan Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang bertambah. Yang bekerja Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh bekerja dan karir yang baik. Dan juga sebagai orang tua, biarlah diberikan hikmat untuk mendidik dan juga mencari dan mencukupkan segala sesuatu yang perlu untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian juga lansia, Engkau sertai dalam berbagai aktivitasnya. Ya Allah Bapa, pekerjaan dan pelayanan di masyarakat, apapun yang kami kerjakan itu, biarlah untuk kemuliaan Tuhan, dan kami belajar dari Yesus, Sang Guru yang agung. Karena itulah yang kami ikuti sepanjang hidup kami. Demikian juga gereja-Mu, biarlah benar-benar mengikuti Yesus, melayani sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya Tuhan, beban bangsa ini karena penyakit pandemi COVID, biarlah Tuhan memampukan kami, menguatkan kami semua, dan biarlah kami bijaksana di dalam menghadapi berbagai penyakit itu, dan kami akan menang melawannya melalui para pemerintah dan juga kami masing-masing yang setia mengikuti protokol kesehatan. Lindungilah kami hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Selamat dan sentosa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tetaplah jaga protokol kesehatan. Shalom.